Kasus siswa yang ditampar kepala sekolah karena merokok di lingkungan sekolah terus menuai perdebatan di media sosial. Namun yang menarik perhatian adalah munculnya suara dari para netizen yang berbakti generasi 90-an yang membandingkan pengalaman mereka saat masih bersekolah dulu. Mereka menilai peristiwa tersebut tidak sebanding dengan kerasnya disiplin di masa lalu. Bagi anak-anak era 90-an, mendapat tamparan, dipukul dengan penggaris kayu besar, atau dilempar penghapus papan tulis adalah hal biasa yang justru dianggap sebagai bentuk pendidikan dan kedisiplinan. Saat guru menegur atau menghukum, mereka tidak berani mengadu ke orang tua, karena bisa-bisa malah dimarahi atau ditampar lagi di rumah. Generasi 90-an menilai reaksi siswa zaman sekarang yang melapor ke orang tua hingga membuat kasus viral adalah cerminan mental yang lemah. Mereka menganggap generasi muda terlalu manja dan tidak siap menerima konsekuensi dari perbuatannya. Bagi mereka, tindakan kepala sekolah yang menegur bahkan menampar siswa karena melanggar aturan adalah bentuk kasih sayang yang mendidik, bukan kekerasan. Fenomena ini pun dianggap sebagai bukti bahwa generasi sekarang kehilangan ketegasan, adab, dan rasa hormat terhadap guru. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau dulu seandainya gue ngerokok gitu di sekolah, terus ketahuan, gue ditegur, terus gue ditempeleng, terus gue ngelapor ke rumah, "Mah, Pah, kakak ngerokok di sekolah, ketahuan kepala sekolah." Ditempeleng balik gue. Kenapa? Siapa suruh ngerokok? Siapa suruh nggak mentaati peraturan tuh? Itu yang waras. Lu tim kepala sekolah yang dipecat gara-gara mendisiplinkan anak didiknya yang ketahuan merokok, atau tim temen-temennya yang demo gara-gara ngebelain temennya yang merokok itu? Kabarnya sekarang kepala sekolahnya dipecat sama gubernur, dan itu keputusan goblok. Ini anak-anak tahun 80-90-an ketawa nggak hal kayak gini, karena kita dulu didisiplinkannya lebih dari itu. Makanya mental anak zaman dulu sama zaman sekarang itu beda jauh. Lo tahu apa dampaknya? Dampaknya dari anak-anak yang begitu, HRD, pengusaha sudah blacklist sekolah itu dan tidak akan menerima lulusan dari sana. Dampaknya luar biasa ini. Terus orang tuanya yang orang susah itu sok-sokan ngelaporin ke polisi. Lu aja gagal mendidik anak. Kalau anak gua begitu, ya selain gua dukung kepala sekolahnya, gua tambahin di rumah. Buat gua, pintar itu nomor sekian. Disiplin dan bertanggung jawab itu nomor 1. Emang lu pikir itu cuma satu orang yang merokok di situ? Itu teman-teman yang demo juga itu nutupin kesalahan teman-teman lainnya nggak ketahuan merokok. Nggak mungkin cuma satu orang yang merokok. Ini orang itu di luar sana udah mikirin nuklir, udah mikirin astronot, bulan, matahari ke sana. Kita masih ngeributin anak sekolahan mendisiplinkan anak yang merokok. Kepala sekolah juga nggak akan seperti itu kalau anaknya bener. Jalan tengahnya gini deh, kepala sekolah dinonaktifan. Oke, kalau nggak di jalan lain, ya kita mengorbankan orang yang sudah puluhan tahun, bertahun-tahun mendidik di situ gara-gara satu bocah yang model begitu. Gimana kalau anak itu juga dikeluarkan, dia cari sekolah sendiri sama emaknya yang jagoan itu? Tidak terima anaknya ditampar kepala sekolah karena ketahuan merokok, orang tua laporkan kepala sekolah SMAN 1 Cimarga ke Polres Lebak. Kalian pasti udah pada tahu dong kasus ini. Jadi ada seorang siswa yang ketahuan merokok di sekolah, lalu mungkin sama kepala sekolahnya ini ditampar. Tapi orang tuanya nggak terima dan melaporkan kepala sekolah ini ke polisi. Bahkan siswa-siswa yang ada di sana itu mendukung siswa ini. Mereka tuh mogok belajar sampai kepala sekolah ini diturunkan. Kalau ingat ya, di zaman dulu, di zaman saya sekolah, saya ini kelahiran 87, berarti di era-era 90-an atau awal-awal 2000-an itu ya. Kalau kuku kita panjang aja tuh digetok pakai penggaris. Misalnya kita agak ribut di dalam kelas waktu belajar, kita dilempar pakai penghapus. Bahkan nggak jarang tuh kita dihukum lari keliling lapangan. Apalagi kalau misalnya kita sampai ketahuan merokok, kita ditegur oleh
guru dan kepala sekolah, lalu sampai ke telinga orang tua kita, bukannya kita yang dibela, bukannya guru yang dilaporin polisi, kita yang makin diamuk sama orang tua kita, dipukul, digebuk. Itu sudah biasa, disabet pakai ikat pinggang. Mungkin di zaman sekarang sudah terjadi pergeseran pola asuh, pola didik, entah di rumah ataupun di sekolah. Jadi siswa-siswa sekarang tuh lebih vokal gitu. Ketika dicubit dikit, dikerasin dikit, mereka merasa diperlakukan secara kasar. Sehingga mungkin ketika melakukan pengaduan-pengaduan ke orang tua mungkin agak sedikit berlebihan, sehingga orang tua marah dan meledak-ledak. Padahal orang tua juga harus paham ya, ketika orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah, menitipkan anaknya sekolah, kan mereka juga secara sadar dan yakin gitu untuk menyerahkan anak-anaknya untuk dididik para guru di sekolah. Jadi kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, seharusnya tidak sampai ke kantor polisi atau ke urusan hukum gitu. Kan bisa dimediasi dari pihak kepala sekolah, guru, dengan wali murid dan muridnya, ceritakan kronologi kejadiannya seperti apa, sehingga mungkin kepala sekolah itu sampai melakukan penamparan. Kalau sampai ada kejadian seperti ini, kan yang dirugikan juga para siswa mogok, akhirnya proses belajar mengajarnya terganggu. Gue mah heran deh, zaman mangkinan kesini mangkinan kagak dantak kalau kata gue mah ya. Lah bukannya itu peraturan kagak boleh ngerokok di sekolah udah ada dari zaman Firaun dagang cincau ya? Dari zaman Firaun dagang cincau peraturan di sekolah kagak boleh ngerokok itu udah ada, Bu. Kagak boleh ngerokok di sekolah. Rambut gondrong nggak boleh anak laki di sekolah. Yang cewek-cewek bajunya ketat kagak boleh, roknya pendek nggak boleh digunting, bajunya keluar dicubit perutnya apa pinggangnya, sepatu kudu hitam. Gimana urusannya? Kalau misalnya ibu kagak terima perkara anaknya ditampar sama gurunya, yang jadi pertanyaannya, tanya balik ke anaknya. Lu dikasih tahu sekali dua kali denger kagak? Ayo, bagaimana urusannya? Lah zaman dulu bukan cuma ditampar, ditakul penggaris kayu, ditakul penghapus, kapur, diketok kuku kita kalau kagak bisa jawab segitu, kagak bisa jawab soal, petak aja pusing deh, puyeng sampai ke ubun-ubun. Agak ada yang berani lapor ke orang tua. Lah perkara apa kalau kita lapor ke orang tua? Bukannya kita dibelain, makin diunyang-unyang sama orang tua kita. Lah zaman sekarang anak lapor ke emaknya, emaknya lapor ke polisi. Bukannya ditanya dulu ke anaknya, anaknya tanya dulu. Lalu kalau dikasih tahu sama guru di sekolah, lu dengerin apa kagak? Begitu. Lapor polisi. Udahannya aja kayak gini endingnya, kan jadi rame pro dan kontra biasa. Cuman yang gak habis pikir anak-anak sekolah zaman sekarang ini 1001 yang mau dengerin nasihat gurunya. Anak-anak zaman sekarang pada dengerin nasihat netizen. Bagaimana urusannya? Nah, netizen nasehatin dipakai lah, guru kagak dipakai. Mau jadi apa lu tong neng pada bocah keselin banget dah. Namanya sekolah punya peraturan harus dipatuhi, bukan buat dilanggar. Kalau lu ampe lu digaplok sama guru lu, berarti lu udah berkali-kali melanggar. Itu guru udah mangkel banget, rumahnya mangkel banget. Pusing deh. Hormati gurumu, sayangi teman. Kan ada lagunya begitu, kagak dipakai. Sekarang lagunya ajeb-ajeb, jeje, jedak-jeduk. Anak zaman sekarang asal dinasehatin bilangnya ngatur. Padahal itu buat apa? Buat kepentingan. Ntar kalau dikasih tahu begitu, lu mahnya bukan, ngasih duit kagak. Bukan perkara begitu, bukan. Tapi isi dari nasehatnya begitu. Ntar lu kalau udah pada gede kepake. Kalau lu nurut sama guru, lu nurut sama emak bapak lu. Kalau ada orang nasehatin yang benar dipake, jangan diledekin. Lah anak zaman sekarang dikasih tahu romannya buseng deh, kagak terima banget. Heran gua, lu ntar bakalan jadi orang tua pada neng tong. Kan bakalan jadi orang tua. Ntar kalau lu udah jadi orang tua, lu ngadepin punya anak yang belet-belet asal dikasih tahu buseng deh, kesel banget, kesel. Mosi. Terus kalau pada yang mana deh? Yang pada banyak tingkah, kagak boleh ngerokok. Yang namanya di sekolah kagak boleh ngerokok. Yang namanya di sekolah rambutnya kagak boleh gondrong. Yang namanya di sekolah rambutnya bajunya kagak boleh keluarin. Mejanya masukin ke dalam rokok dalam celana. Kecuali lu pakai baju pramuka. Pramuka juga kalau yang namanya laki, bajunya dimasukin ke dalam. Begitu. Ngerti kagak? Nah, kalau dibilangin. Ngerti kagak kalau dibilangin? Ngatur buat mama, ngatur buat yang namanya mama itu juga sih ngatur. Biar anaknya bener-bener. Bagus. Jauh kalau deket gue selepet. Ampun gua mah. Ada orang begitu. Coba itu.